Salam jumpa dalam KKRNet Daerah Misi Papua, malam yang ke-8, dengan judul Wahyu Yesus Kristus untuk Papua. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita satu kesempatan untuk kita mempelajari kitab suci. Terlebih khusus, sudah 1 minggu ini dibahas tentang pelajaran kitab Wahyu dan saya sangat luar biasa. Terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah membahas pelajaran demi pelajaran. Saya juga terima kasih kepada teman-teman kru saya yang sudah membantu, sehingga setiap acara yang sudah disusun dapat berjalan dengan baik. Sebelum kita lanjut di dalam pembelajaran kita pada malam hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa memohon campur tangan Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kemuliaan kerjaan sorga, kami mensyukuri berkat-Mu, kami mensyukuri kasih karunia-Mu. Ketika di malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk mempelajari pelajaran kitab suci. Roh Kudus menguasai hati kami, sehingga kami boleh mengerti pelajaran ini, memberkati semua perlengkapan yang digunakan, agar dapat membawa kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pada malam hari ini adalah Kekalahan Total Iblis, di dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 18. Saudara-saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudari berada. Di dalam menghadapi pandemi COVID-19, semua orang takut dan stres. Tetapi apakah saudara tahu? Justru karena takut dan stres itulah yang telah membunuh begitu banyak orang. Dan di dalam KKRNet ini kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan terhadap anak-anaknya di masa yang telah lalu. Dan juga kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk anak-anaknya di masa yang akan datang. Itu dikerjakan oleh Tuhan untuk kebaikan daripada umat-umatnya. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kebaikan bagi umat-umatnya. Setan di satu sisi akan selalu berusaha dengan semua cara untuk merusak, menghancurkan apa yang sudah dibuat oleh Tuhan. Dan kepada kita, kepada saudara, masing-masing kita diberikan pilihan. Kepada siapa kita akan menentukan nasib kita. Kepada siapa kita akan memilih untuk beribadah dan berbakti. Mari kita belajar bersama-sama di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 18. Kitab Wahyu pasal 12 ayat yang pertama dikatakan bahwa maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Alkitab, kitab Wahyu secara khusus menggunakan banyak simbol-simbol. Sebagai orang yang percaya kepada kitab suci, saudara dan saya hanya menjadikan kitab suci sebagai standar iman, praktek, dan perbuatan. Di dalam kitab suci, kita akan menemukan arti dan makna daripada apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Karena Alkitab adalah sola scriptura, menjadi penterjemah bagi dirinya sendiri. Perempuan suci di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dikatakan bahwa perempuan suci itu adalah tunangan daripada Kristus. Berarti perempuan suci itu adalah gereja Kristus. Tetapi di satu sisi, kita melihat bahwa Alkitab juga memberikan gambaran di dalam Yeremia pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ada juga perempuan sundal yang menggambarkan gereja yang murtad. Perempuan suci lambang gereja Tuhan, umat-umat Tuhan. Perempuan sundal lambang daripada gereja-gereja yang sudah murtad. Itu menurut gambaran kitab suci. Nah, di dalam ayatnya yang ketiga, ada gambaran yang lain yang muncul. Di sana nampak seekor naga merah padam yang besar. Siapakah naga ini? Ayat 9 mengatakan bahwa naga adalah setan. Pada ayat yang sama, naga juga adalah ular tua. Ketika kita berbicara tentang ular yang tua, kita akan, pemikiran kita kembali ke dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Di mana ular itu menipu Hawa, kemudian menipu Adam, dan akhirnya mereka berdua jatuh ke dalam dosa.
Matius 6 ayat 13 Yesus mengatakan bahwa setan itu adalah yang jahat. Ayub 1 ayat 1 sampai 22, setan, naga adalah pendakwa. Dan di dalam Yohanes 8 ayat 44, setan adalah pembunuh manusia sejak semula. Tidak ada kebenaran. Dia adalah pendusta, bapa segala dusta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Anda mengatakan yang jahat, ketika Anda mendakwa saudara-saudara, ketika saudara-saudara mengatakan dusta tentang saudara-saudara kita yang lain, tidak ada kebenaran di dalam diri kita. Iblis adalah bapa, berarti saudara adalah milik iblis. Saudara bukan umat Tuhan ketika saudara melakukan tindakan-tindakan iblis. Dan kemudian di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 muncul sesosok yang lain, oknum yang lain, yaitu Mikael. Siapakah Mikael? Apakah yang dia kerjakan? Kita melihat beberapa kemunculan Mikael di dalam kitab suci. Yang pertama, Daniel pasal 10 ayat 13 dan 21. Mikael disebut sebagai pemimpin umat-umat Allah. Dalam Daniel 12 ayat 1, Mikael juga disebut sebagai pemimpin umat Allah. Dan kemudian di dalam Yudas pasal ayat 8, dikatakan bahwa Mikael adalah penghulu malaikat yang berperang melawan iblis. Ketika Musa meninggal di atas gunung Nebo, dia mati. Kemudian dibangkitkan oleh Mikael, mayatnya direbut oleh setan. Dan Mikael katakan, kiranya Tuhan menghardik engkau. Wahyu 12 ayat 7, dia adalah pemimpin pasukan surgawi. Mikael adalah penghulu malaikat, dia adalah pemimpin. Arti nama Mikael, kalau di dalam kitab suci kita melihat nama, maka kita akan mengerti. Karena setiap nama di dalam kitab suci akan mewakili orang, mewakili karakter. Mikael memiliki arti adalah siapakah yang seperti engkau. Frase kata siapakah yang seperti engkau seringkali muncul di dalam Alkitab. Kita akan melihat beberapa ayat. Yang pertama adalah Keluaran pasal 15 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Ini merupakan nyanyian kelepasan Musa. Ketika orang Israel melewati laut Teberau yang dalam dan mereka terlepas daripada bangsa Mesir, mereka memuji Tuhan. Musa mengatakan, Tuhan, siapakah yang seperti engkau? Ini menggambarkan kedahsyatan daripada siapakah seperti engkau. Yeremia 50 ayat 44. Siapakah seperti engkau ya Tuhan? Ini menggambarkan Tuhan di atas sejarah. Di atas sejarah yang kita sudah pelajari, yang kita sudah lewati, Tuhan mengontrol segala sesuatu untuk membela umat-umat Tuhan. Mazmur 35 ayat 10. Ya Tuhan, siapakah yang seperti engkau? Adalah doa daripada Raja Daud, memohon pertolongan daripada Tuhan. Mika 7 ayat 18. Siapakah Allah yang seperti engkau yang mengampuni? Frase ini menunjukkan Allah yang mengampuni. Melihat fakta-fakta dan kemunculan Mikael di dalam kitab suci, kita membuat kesimpulan bahwa Mikael adalah Yesus Kristus, anak Allah yang kekal, sebelum penjelmaannya ke dalam dunia ini. Mikael adalah Yesus Kristus, Tuhan saudara dan Tuhan saya. Saya bersyukur karena saya memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tidak peduli betapa sulitnya pertempuran yang harus kita hadapi. Menghadapi musuh yang tidak terbuat dari darah dan daging. Musuh yang tidak kelihatan. Segala sesuatunya tampak buruk. Kekerasan di sekeliling kita. Amoralitas kita dengar setiap hari. Korupsi, nepotisme. Bahkan saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19 yang menakutkan, yang merajalela di seluruh dunia. Tidak peduli siapa Anda, tidak pandang bulu siapa Anda, saudara orang besar, saudara orang kecil, saudara orang tua, saudara orang muda, orang kaya, orang miskin, manajer, karyawan, tuan, hamba, rambut lurus seperti saya, rambut keriting, siapapun itu, orang beriman kepada Tuhan, orang tidak beriman kepada Tuhan, tidak pusing. COVID-19 menyerang semua orang. Dalam situasi yang menakutkan seperti ini, Tuhan Yesus, Mikael, berjuang untuk kita. Dan dia berdiri sebagai pemimpin kita. Dia adalah imam besar kita di bilik suci surga. Dia berada di bait suci surgawi,
menjadi pengantara kita. Satu kali, tahun 2002 tepatnya, waktu itu saya masih mahasiswa Universitas Kelabat. Saudara-saudari yang pernah berkuliah di Universitas Kelabat pasti mengerti dan dapat memaknai cerita saya pada malam hari ini. Ketika itu sudah mendekati final test, ya. Sudah dekat final test, ya. Dapatlah panggilan dari student finance. Biasa kita menyebutnya, kami menyebutnya itu adalah surat cinta daripada student finance. Disebutlah nama-nama mereka ini harus menghadap student finance. Student finance. Kemudian saya ke sana, dan ketika saya ke sana, saya sudah melihat antrian yang cukup panjang karena teman-teman saya juga yang lain sementara menghadap ke student finance. Tidak ada muka yang lurus, muka bengko semua, muka 13. Ada mata merah karena menangis, ada yang bekas air mata bercucuran di pipinya, ada muka stres seperti muka tidak berpengharapan. Dan saya adalah salah satu daripada orang yang ada di tempat tersebut. Saya menghadap kepada student finance, meminta slip. Dan student finance katakan, kau harus melunasi hutangmu karena hutangmu cukup banyak. Kemudian saya keluar tanpa saya mendapatkan slip. Malam hari itu saya pergi ke Pioneer Chapel. Karena Pioneer Chapel memiliki 3 pintu, 1 pintu utama, 2 kiri kanan pintu kecil. Saya punya tempat berdoa di sebelah kiri. Saya berdoa di situ dengan menangis. Tuhan, bantu saya. Tuhan, tolong saya. Saya melihat bagaimana Tuhan memimpin saya. Saya mereview masa lalu. Saya melihat kembali masa lalu saya. Bagaimana Tuhan membawa saya ke tempat ini. Saya berpikir, Tuhan, kalau Tuhan sudah menjaga saya dari masa lalu, hingga hari ini saya ada di sini. Saya bisa berkuliah. Sudah 4 tahun saya berkuliah. Masa Tuhan tidak bisa menjaga saya, tidak bisa memelihara saya. Saya bergumul dan berdoa dengan kusuk dan sungguh-sungguh. Saudara tahu, saking capeknya saya berdoa, saking saya bersungguh-sungguh berdoa, saya bergumul dengan Tuhan, tanpa sadar saya jatuh tertidur. Saya tertidur dan saya bangun jam 11 malam. Saya pulang ke Genset, kemudian saya tidur, dan kemudian pagi-pagi saya kembali menghadap student finance. Saya katakan, Sir, saya tidak punya uang hari ini untuk melunasi utang saya. Saya ini anak full labor, saya tidak ada uang. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Dan pasti saya yakin di akhir semester sudah zero balance. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, benar, saya diberikan slip, saya mengikut ujian, kemudian saya bisa menyelesaikan semester itu dengan baik. Sebagai kesaksian yang singkat lagi, bahwa saudara tahu, di akhir perkuliahan saya adalah anak full labor, tetapi saya masih memiliki kredit sebanyak Rp1.200.000. Itu merupakan berkat Tuhan. Dan seatas izin Tuhan, saya pernah dapat mengambil 300.000 untuk saya punya uang tiket ke tanah Papua waktu itu. Puji Tuhan bahwa Tuhan bekerja dalam semua situasi untuk kebaikan anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan selalu ada menjaga dan memelihara saudara. Malam hari ini kita akan melihat kisah yang lain di dalam Wahyu pasal 12 ayat 8 sampai ke 9. Kekalahan naga. Kekalahan setan yang pertama di surga di dalam Wahyu pasal 12 ayat 8 sampai 9. Setan berusaha meninggikan diri. Setan berusaha menyombongkan diri. Dia menginginkan posisi Kristus anak Allah. Kristus anak Allah adalah Allah yang penuh kasih dan penuh sayang. Dia layak mendapatkan penyembahan. Di dalam pikiran setan, mengapa anak Allah disembah? Mengapa anak Allah ditinggi-tinggikan? Bukankah saya juga adalah orang yang hebat? Bukankah saya malaikat yang hebat di surga ini? Kenapa hanya Kristus yang disembah dan dipuji? Kenapa bukan saya? Saudara bisa mendapatkan gambaran daripada kejatuhan setan di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Kemudian dia dikalahkan dan dia dilemparkan ke bumi, ke dunia kita ini. Pertarungan terus berlanjut. Sesudah setan dibuang ke dunia ini, melihat dunia yang baru diciptakan, melihat kebahagiaan Adam dan Hawa di Taman Eden, setan berkata, ini sasaran saya. Dan kemudian dengan tipu daya dan muslihatnya, setan menggoda Adam dan Hawa. Sehingga di dalam kitab Kejadian pasal 3, kita melihat bagaimana
Sejak kejatuhan Hawa, sejak kejatuhan Adam di dalam dosa, sejarah dosa terus berlanjut. Hingga di dalam kitab Maleakhi 4 ayat 6, kitab suci yang terakhir dengan ayat yang terakhir di dalam perjanjian lama, kita melihat bagaimana setan berusaha menjatuhkan seluruh umat-umat Tuhan. Kitab Matius pasal 2 ayat 23, kita dilewatkan sedikit, tetapi kita melihat bagaimana di dalam kitab perjanjian lama, setan berusaha menghancurkan, membinasakan, melenyapkan umat-umat Tuhan. Banyak di antara mereka yang setia sampai mati, tapi tidak sedikit juga yang menyerah kepada kuasa kegelapan. Wahyu 12 ayat 5. Setan berusaha bahkan membunuh bayi Yesus dengan mengilhami Herodes, bahkan dengan sebuah tindakan brutal pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem. Di dalam Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Setan begitu berambisi untuk membunuh Yesus. Setan berambisi mengalahkan Yesus di atas dunia ini. Tetapi sekali lagi, setan tidak dapat. Kekalahan yang kedua di padang gurun, di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Dalam cerita Alkitab, sesudah Yesus berpuasa selama 40 hari, Yesus merasa sangat lapar. Dan kemudian setan datang untuk maksud menolong. Tetapi saudara tahu, maksud setan ini luar biasa. Ada udang di balik batu, ini setan ini saudara luar biasa. Dia bermaksud menolong, tetapi dia menyiapkan jebakan yang mematikan terhadap Yesus. Saudara tahu, kalau ada orang yang suka menolong saudara, hati-hati jangan sampai ada udang di balik batu. Ini berbahaya. Orang yang berlagak menjadi sok pahlawan, berusaha menolong, melakukan sesuatu yang baik terhadap saudara-saudara dan saya, tetapi ada maksud-maksud tersembunyi. Orang ini berbahaya seperti iblis ketika iblis ini mencobai setan. Pencobaan yang pertama, di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, adalah batu itu menjadi roti. Pencobaan yang kedua, dia mengatakan, jatuhkanlah dirimu dari sini, bukankah malaikat Tuhan akan menolongmu, akan menatangmu. Kemudian yang ketiga, semuanya ini akan kuberikan kepadamu Yesus. Dunia ini, dia perlihatkan dunia kepada Yesus, dia perlihatkan segala sesuatunya kepada Yesus. Dia bilang, aku akan berikan kepadamu ini semua, kalau engkau sujud sekali aja menyembah sama. Menurut cerita Alkitab, Yesus memenangkan pertempuran ini dengan mengatakan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa sekalian yang tercinta, Alkitab yang di tangan saya, Alkitab yang di tangan saudara, kita bersyukur dan kita berterima kasih karena Lembaga Alkitab Indonesia mencetak Alkitab dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Tiba di tangan saya, tiba di tangan saudara. Alkitab adalah satu-satunya pedoman praktek iman dan perbuatan kita. Tidak ada buku yang lain, hanya Alkitab dan Alkitab saja yang akan menolong saudara, menolong saya. Ketika pencobaan itu datang, kita dapat mengatakan ada tertulis di dalam kitab suci. Mari kita menggunakan Alkitab. Baca, bukan hanya baca. Dengar, bukan hanya dengar. Lakukan apa yang Alkitab katakan. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dapat memberikan informasi kepada kita bahwa setan berusaha menggagalkan misi penyelamatan Yesus Kristus melalui orang Farisi, melalui orang Saduki, imam-imam, ahli Taurat, semuanya bersekutu untuk menghancurkan Yesus dengan menghilangkan pengaruh orang banyak agar mereka tidak percaya kepada Yesus. Saudara tahu, ketika saudara berdiri di atas iman saudara, ketika saudara berdiri di atas kaki iman saudara untuk setia kepada Yesus, ketika saudara memilih menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, musuh saudara, walaupun mereka bermusuhan, mereka semua akan bersatu untuk melawan saudara. Mereka akan bersatu dengan caranya sebagaimana orang Farisi, orang Yahudi, orang Saduki, ahli imam bersatu untuk melawan Yesus. Mereka yang melihat iman saudara akan bersatu untuk melawan iman saudara. Yesus mengatakan, iblis adalah bapamu, pendusta dan pembunuh. Yohanes 8 ayat 44. Yesus mengatakan, hei kamu orang Farisi, orang Yahudi, ahli-ahli imam Taurat, kamu seperti kubur yang dilabur putih yang bagus tetapi di dalamnya ada tulang-tulang belulang saja. Yesus mengatakan demikian karena setan
menjadi bapa daripada orang-orang Farisi. Kekalahan setan yang ketiga di atas kayu salib. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Wahyu 12 ayat 10 dikatakan, telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Luar biasa. Ini adalah peristiwa di kayu salib. Wahyu 12 ayat 10 memberikan gambaran bahwa pemerintahan dunia telah dipindahkan, telah dipindahkan dari iblis kepada Yesus. Hamba Tuhan, penulis Kristen terkenal Ellen G. White mengatakan, menulis dalam buku Desire of Ages atau Kerinduan Segala Zaman halaman 761. Iblis melihat bahwa penyamarannya telah rusak. Cara kerjanya terbuka di depan malaikat-malaikat yang setia dan di hadapan seluruh alam semesta. Dia, iblis, telah menyatakan dirinya sebagai pembunuh dengan menumpahkan darah anak Allah. Dia telah kehilangan simpati makhluk-makhluk surgawi. Maka selanjutnya pekerjaannya akan dibatasi. Ketika iblis dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib, pekerjaannya dibatasi. Efesus pasal 1 20 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 22, di hadapan alam semesta pemerintahan dunia ini dipindahkan kembali dari iblis kepada Yesus. Walaupun setan menggunakan 1001 macam cara untuk menghancurkan Yesus, iblis tetap kalah. Yohanes 12 ayat 31, Yesus mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Akses setan terhadap surga tertutup. Karena mereka tahu bahwa iblis pembunuh, iblis penipu, dan iblis adalah pendusta. Dalam perkembangan sejarah gereja, yang kita telah pelajari dalam Wahyu pasal 2, pasal 3, pasal 6, oleh hamba-hamba Tuhan beberapa malam yang lalu telah dijelaskan bahwa sejak zaman gereja rasul-rasul di tahun 100 hingga periode zaman kegelapan tahun 538 sampai 1798, di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu disebutkan, Wahyu 12 ayat 6, 1260 tahun. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 14 disebutkan sebagai satu masa, dua masa, dan setengah masa. Itu adalah masa kegelapan. Saudara bisa melihat di internet, mencari di internet tentang Dark Ages atau zaman kegelapan. Adalah periode waktu di mana kebenaran ini berada di hutan-hutan, berada di pegunungan-pegunungan, berada di lembah-lembah, berada di gua-gua, tempat-tempat yang tersembunyi. Kenapa? Karena orang-orang yang takut benar-benar akan Tuhan, mereka dianiaya, mereka berusaha untuk dibunuh dan dibinasakan. Sehingga mereka semua lari ke gunung-gunung, lari ke gua-gua untuk bersembunyi. Tetapi di istana-istana kerajaan yang megah, di sana dipenuhi dengan dosa-dosa, kebejatan, dan kejahatan. Kenapa demikian? Alkitab hanya dibaca oleh orang-orang tertentu saja. Kemudian Alkitab ditafsirkan menurut adat istiadat. Kemudian itu dibungkus dengan tradisi-tradisi kekristenan. Alkitab tidak bisa dibaca oleh kalangan-kalangan kecil. Masyarakat biasa tidak bisa membaca Alkitab. Mereka hanya menurut apa yang dikatakan oleh dunia kekristenan. Karena mereka tidak diizinkan membaca Alkitab. Karena mereka tidak diizinkan mempelajari kitab suci. Karena Alkitab itu adalah standar iman perbuatan dan iman kita. Maka orang-orang itu menjadi jahat semata-mata. Pikiran mereka menjadi jahat semata-mata. Dalam situasi yang menakutkan ini, Tuhan tetap menjaga anak-anaknya yang setia. Dalam saat tergelap kehidupan anak-anaknya, Tuhan Yesus Kristus pun akan tetap selalu bersama dengan mereka. Saya teringat pengalaman saya ketika saya menjadi misionaris di Wamena pada tahun 1999, tepatnya di bulan Oktober waktu itu. Sebagai seorang muda yang masih kuat, ya, bukan berarti bahwa hari ini saya tidak kuat, tidak seperti itu, pemirsa. Ya, waktu itu masih memiliki kekuatan full sebagai seorang misionaris dengan semangat untuk menginjil, menyampaikan kabar kebenaran. Saya dikirim ke Wamena dan kemudian kami melayani ke daerah yang namanya Usagama. Mungkin saudara-saudara kita yang di Wamena masih ingat peristiwa itu. Atau mungkin saudara-saudara yang pernah ke Wamena, ya,
tahu tempat-tempat tersebut. Saudara tahu geografis di Wamena. Dengan semangat yang sejati yang luar biasa. Saya membawa sebuah keril yang kurang lebih beratnya 19 kg. Di dalamnya ada beras, di dalamnya ada supermi, di dalamnya ada pakaian. Dengan semangat tinggi saya mendaki gunung, menuruni lembah. Kurang lebih jam 3 sore kami tiba di sebuah sungai. Ada di sana jembatan gantung yang sangat mengerikan. Jembatan itu, saudara, kalau dia angin bertiup, dia bergerak seperti ini. Nyik, 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 nyik. Sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Saya bilang, aduh, kalau saya jatuh ini habis sudah. Di bawahnya itu adalah sekali balim yang sangat deras dan sangat dingin dengan batu-batu yang sangat besar. Semangat, maju. Mereka dibilang, kawan, ayo kita jalan. Kami jalan. Kami jalan, dan sesudah kami menyeberangi sungai ini, kami mendaki. Jam 3 sore di daerah Usagama itu, kabut sudah naik dan sangat dingin. Saudara tahu, jam 3 sore itu, saya merasa sangat lapar. Lutut saya gemetar, perut saya ini berteriak minta diisi. Tetapi di dalam perjalanan, kami harus tetap berjalan, karena sudah hampir gelap. Dalam perasaan sangat takut, dalam keadaan sangat lapar, saya tidak bisa makan. Satu-satunya yang saya bisa makan adalah saya memetik beri-beri hutan yang ada di pinggir jalan. Jarak 1 meter dari jalan, saya melangkah ke sana, saya ambil, saya makan. Saya ambil ke sebelah kiri, saya makan. Saya ambil ke sebelah kanan, saya makan. Kenapa? Saya sangat lapar. Karena saya harus mendaki gunung ini. Dan saudara tahu, kami tidak tiba di tempat tujuan hari itu. Karena hari sudah gelap. Secara mata sudah sangat dekat karena sudah kelihatan tempatnya. Itu di depan sana ke tempatnya. Tapi kaki ini belum bisa sampai. Dekat di mata, jauh di kaki. Itu saya punya istilah. Tapi saya yakin dan percaya dalam situasi ini, malaikat Tuhan, Kristus menjaga kami berdua untuk terus mengadakan perjalanan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu memberikan gambaran kemenangan umat-umat Tuhan. Bukan hanya itu. Dalam Wahyu pasal 12 dan 17, setan yang perang terakhir terhadap umat yang sisa. Umat yang sisa di dalam bahasa Inggris disebut remnant. Dalam bahasa Yunani disebut loipon, yang berarti luput dari bencana. Yang sisa menurut Wahyu 12 ayat 17. Tersisa karena banjir, gempa bumi atau bencana alam, atau penaklukan-penaklukan. Dalam kitab suci perjanjian lama, makna yang sisa ini adalah minoritas orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tapi apakah saudara tahu, saudara-saudari tahu, pemirsa saudari tahu, bahwa yang sisa minoritas yang terakhir ini orang-orang beriman, yang pada akhirnya dapat menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Saudara baca dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat 23, di mana yang sisa itu adalah Nuh beserta dengan keluarganya. Dari 8 orang inilah kemudian lahir generasi, lahir nenek moyang kita, nenek moyang saudara dan saya. Gambaran yang sisa di dalam kitab perjanjian lama juga menggambarkan bahwa mereka adalah umat yang sisa dari segi sejarah. Di dalam cerita orang Israel, yang sisa ini adalah orang-orang yang tinggal di tanah Israel, ataupun orang-orang yang dibawa ke tanah Babylon. Mereka itu dapat dilihat, mereka dapat disebut, dan mereka dapat dihitung. Itu istilah yang sisa. Kemudian yang kedua, umat setiawan yang sisa ialah merujuk kepada satu sejarah tertentu di mana orang-orang yang disebut yang sisa ini adalah orang yang tetap setia kepada pekabaran dan misi Allah pada waktu itu. 2 Timotius 2 ayat 19. Dan kemudian yang terakhir, umat yang sisa secara eskatologis atau secara akhir zaman itu terdiri dari orang-orang setia di segala akhir zaman kita ini. Di dalam Yoel 2:31, umat yang sisa adalah umat yang akan bertahan menurut Wahyu 6 ayat 17, dan bertahan seperti Yesus katakan dalam Matius 24 ayat 13, bertahan sampai kesudahan. Suatu umat yang sisa secara eskatologis atau zaman akhir akan muncul tepat sebelum penutupan pintu kasihan
di dalam Wahyu pasal 11 ayat 13 seperti yang kita bahas malam kemarin. Apakah saudara-saudari tahu, pemirsa sekalian tahu, bahwa umat yang sisa ini akan mempersiapkan dunia bagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Di dalam kitab suci Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan kedatangan Kristus di zamannya untuk yang pertama kali. Dan di akhir zaman, umat-umat yang sisa akan mempersiapkan dunia bagi kedatangan Yesus Kristus yang mulia yang kedua kali. Bagaimanakah ciri-ciri umat-umat yang sisa yang ada di akhir zaman? Yang pertama, menurut Wahyu pasal 12 ayat 17, mereka adalah orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah. Hukum Allah adalah karakter Allah. Dan isu terakhir kita di zaman akhir ini adalah isu penyembahan. Kepada siapa kita menyembah? 10 hukum sebagai karakter Allah sangat penting. Karena kita akan dapatkan bahwa penyembahan akan berhubungan dengan 10 hukum Tuhan ketika nanti kita akan mempelajari Wahyu pasal 14. Saya singgung sedikit. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7. Penyembahan itu kita harus menyembah kepada Allah pencipta, pencipta langit dan pencipta bumi, segala mata air. Ketika kita melihat Wahyu pasal 14 ayat 7, melihat Allah sebagai pencipta, kita akan melihat hukum Allah, yaitu hukum yang keempat di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 tentang menyembah Tuhan di hari Sabatnya. Saudara, penyembahan adalah sesuatu yang sangat penting di akhir zaman. Ciri-ciri umat yang sisa, yang pertama adalah menurut hukum-hukum Allah, termasuk di dalamnya hukum yang keempat. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Yang kedua, memiliki kesaksian Yesus. Ini berarti bahwa Yohanes telah melihat bahwa di akhir zaman karunia nubuatan akan diterima oleh seseorang sebagaimana diterima oleh dia, seperti kita tercatat dalam Wahyu pasal 1 ayat 2. Kesaksian Yesus, memiliki kesaksian Yesus. Kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal 19 ayat 10, Wahyu 22 ayat 8 dan 9, kesaksian Yesus adalah roh nubuat atau para nabi. Akan ada nabi yang muncul di akhir zaman menjadi pendamping, penolong umat-umat Tuhan di dalam menjalani perjalanan sejarah dunia ke depan. Di dunia kita di akhir zaman begitu banyak penipuan, tetapi roh para nabi ini akan memberikan pertolongan kepada kita untuk melihat bagaimana kita menjalani kehidupan kita di akhir zaman. Saya sebagai anggota gereja Maseven hari ke-7 bersyukur karena saya percaya bahwa Ellen G. White telah mendapatkan karunia nubuat ini. Kalau saudara memiliki buku-bukunya, salah satunya yang buku yang terkenal disebut Alfa dan Omega, atau biasa disebut dengan pertentangan akhir zaman. Mulai dari buku yang pertama yaitu Kisah Para Nabi dan Bapa, sampai yang terakhir yaitu Kemenangan Akhir. Di sana buku ini menceritakan rencana keselamatan melalui Yesus Kristus digenapi. Dan buku yang lain yang disebut dengan Kebahagiaan Sejati, yang menuntun manusia kepada Kristus dan kasihnya bagi umat manusia. Kita melihat buku Kebahagiaan Sejati dalam bahasa Inggris adalah Step to Christ, langkah-langkah kepada Kristus. Buku ini memberikan gambaran yang indah tentang bagaimana kita bisa sampai kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekalahan total setan atau naga. Yang pertama, kedatangan Yesus yang kedua kali di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 3. Di sana digambarkan bahwa ia menangkap naga si ular tua yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Setan tidak dapat berbuat apa-apa karena dunia kita ini kosong. Yeremia 4 ayat 23 sampai 26. Kenapa demikian? Karena umat Tuhan ada di surga menjadi hakim. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat Allah berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun. Dan mereka, menurut Wahyu 20 ayat 4 sampai 6, mereka yang mati akan hidup kembali dan memerintah
sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Dunia kita ini kosong. Setan tidak dapat berbuat apa-apa karena sudah tidak ada lagi penghuni dunia yang dapat ia bujuk. Kekalahan setan yang terakhir atau yang ketiga dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4, malaikat-malaikat yang berbuat dosa akan dilemparkan ke dalam neraka. Yudas 6, malaikat-malaikat yang tidak taat akan dihakimi pada hari besar itu. Dan Wahyu 20 ayat 7 sampai 10, iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Itu adalah kekalahan telak daripada setan di masa yang akan datang. Wahyu 12 ayat 11 kita akan baca bahwa dikatakan di sana, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Darah Yesus akan memberikan kemenangan. Di dalam Ibrani 10 ayat 4, darah korban yang terdapat di dalam kitab perjanjian lama tidak dapat menghapuskan dosa. Itu adalah lambang daripada darah Kristus yang menyelamatkan. Ibrani 10 ayat 19. Bandingkan dengan 1 Korintus 11 ayat 25. Darah Yesus adalah darah perjanjian yang menyelamatkan. Melalui iman kepada Kristus, umat-umat Tuhan sepanjang masa, sejak dari zaman Adam hingga kedatangan Yesus nanti yang kedua kali, mereka dapat memperoleh kemenangan di dalam pertempuran melawan setan. Kenapa? Karena darah Yesus yang memberikan keselamatan kepada saudara dan saya. Kita bisa memenangkan pertempuran yang kita hadapi sekarang ini karena kita percaya kepada Kristus. Aplikasi kita pada malam hari ini, pertarungan kita masih terus berlanjut. Sekarang bukan pertarungan secara fisik, secara frontal bukan, tapi pertarungan sementara terjadi di dalam otak kita masing-masing. Otak kita yang kecil ini adalah pusat pertarungan yang sementara kita kerjakan. Pilihan kita akan selalu menentukan hidup kita. Kepada siapa kita memilih, maka nasib kita akan ditentukan. Apakah saudara akan memilih kepada Yesus Kristus sebagai oknum yang telah memenangkan pertempuran ini di masa lalu, dan dia juga akan memenangkan pertempuran ini di masa yang akan datang? Apakah saudara mau memilih Yesus sebagai pemenang? Ataukah saudara akan memilih setan sebagai oknum yang telah kalah total sejak sejarah dunia kita ini? Sebagaimana judul, setan adalah oknum yang kalah, kekalahan total daripada setan. Apakah saudara mau memilih dia? Kalau saya yang diberikan pilihan, saya akan membuat sebuah pilihan yang benar. Konsekuensi dari pilihan kita akan menentukan nasib kita. Di dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 30 diceritakan tentang Belshazzar atau Daniel dan Belshazzar, raja Babylon yang terakhir. Daniel di dalam Daniel 5 ayat 1 sampai 30 dikatakan sebagai orang yang setia kepada Tuhan, kepada orang yang menurut Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Daniel pasal 6, apapun yang terjadi dengan kehidupan Daniel, dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan tetap setia kepada Tuhan. Sedangkan Belshazzar, raja yang menyombongkan diri, raja yang merasa diri hebat, raja yang bisa melakukan segala sesuatu bagi dia. Tapi di dalam akhir cerita di dalam Daniel pasal 5 ayat 30, dia mati terbunuh. Pilihan kita menentukan nasib kita. Hidup di akhir zaman seperti ini, menghadapi COVID-19 yang menakutkan semua orang, kita harus tetap membuat sebuah pilihan. Kepada siapa kita akan memilih? Tidak akan pernah ada posisi yang netral di dalam pilihan kita di akhir zaman. Hanya ada dua pilihan, Kristus atau setan. Kepada siapa engkau beribadah? Jika pertanyaan itu diberikan kepada saya, maka saya akan berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan menyembah Tuhan sampai kedatangannya yang kedua kali. Kami akan tetap setia sampai maut menjemput hidup kami.
Kami akan tetap setia apapun yang terjadi dengan kehidupan kami. Menghadapi COVID-19, saudara, pemirsa, dan saya menghadapi begitu banyak kesulitan, tidak terkecuali. Saya merasakan ketika saya berada di masa-masa sulit pandemi COVID-19. Saya merasakan ketika saat saya membutuhkan biaya untuk orang-orang yang saya kasihi. Saya membutuhkan biaya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Di masa COVID-19 ini, apapun yang terjadi, saudara-saudara, kita tetap memilih kepada Yesus. Saya sangat berharap ketika pilihan itu diberikan kepada saudara dan saya berharap bahwa saudara akan membuat pilihan yang benar untuk mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengikut Yesus Kristus sebagai pemenang. Saya berharap saudara dan saya memilih Dia, bukan memilih setan, oknum yang kalah. Pilihan kita akan membawa penurutan. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Pilihlah Kristus ketika kita menghadapi perjalanan kita di atas dunia ini. Saudara dan saudari, Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian, Anda akan dapat dan sanggup menjadi pemenang-pemenang. Jangan memilih setan. Jangan mau mengikut setan. Karena Anda menjadi orang yang kalah. Pilihlah Kristus. Anda dan saya akan menjadi pemenang. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kemuliaan kerajaan sorga, mengucap syukur untuk berkat dan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ketika di malam hari ini, kami mempelajari firman Tuhan di dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 18. Setan adalah oknum yang kalah dan Kristus Yesus adalah oknum yang menang. Dan kami Tuhan akan memilih Yesus karena Yesus adalah pemenang. Kami akan memilih Yesus karena Yesus akan membuat kami menjadi pemenang-pemenang di atas dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.